Maaf ya. Kalau bagaimana lebih jelas sekarang, Beb? Halo, sudah lebih jelas kah? Ya, terima kasih. Semoga yang hadir ini diundang Allah ke tanah suci. Amin. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Wahai Allah yang maha menatap, undang jamaah ini ke Baitullah, haji umroh yang kau terima. Karuniakan kepada kami hati yang selalu yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan dzakiran. Ya Allah, jadikan jamaah ini ahli ibadah yang khusyuk, ahli Al-Quran, ahli amal soleh yang ikhlas, wal istiqomah. Jadikan jamaah ini husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Hadirin sekalian, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maaf. Katakanlah aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa, meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuhi perintahku dan beriman padaku, yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup ini sebetulnya tidak ribet, hadirin ya. Segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Semua hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah, termasuk pertemuan kita kali ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada pertemuan ini. Sebentar ya. Apapun tidak bisa terjadi. Semua orang sedunia berjanji akan ngasih kepada kita 1 rupiah saja, tapi Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau mencelakakan kita, Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Apapun yang kita inginkan tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang menghendaki. Ini memang begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ribet. Kita tinggal minta kepada Allah, kemudian patuh, yakin saja kepada Allah. Udah, sederhana. Ayat yang tadi, surat apa yang tadi? Al-Baqarah. Halo.
Nah ini dia ya. Biasanya ada ustadz di sebelah saya yang hafal, jadi saya lupa. Al-Baqarah 185 berapa? Wa idza sa'alaka ibadi, tulis aja di sana wa idza sa'alaka ya, di Google ya, Ustaz Google. Jadi Bapak Ibu, amalan yang sangat mulia di sisi Allah adalah doa. Dan Allah sangat suka kita berdoa. Doa itu adalah ibadah. Yang terpenting dari sebuah doa bukan terkabulnya doa. Yang terpenting dari doa adalah doa kita diterima sebagai amal soleh. Nah, sedangkan terkabul itu sudah janji Allah. Maka siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling banyak doa. Mau apapun harus pakai doa dulu. Ingin akhlak bagus, harus minta ke Allah. Karena Allah yang bisa menunjuki kita berakhlak baik. Ingin akhlak kita tidak jelek, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, amal, nafsu dan penyakit. Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diriku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak buruk selain Engkau. Jadi orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak doa. Orang yang paling rugi yang jarang berdoa. Apapun ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Jadi kita tidak ribet hadirin. Misal ngedidik anak, apa yang bisa kita lakukan ngedidik anak kan? Ngedidik diri aja susah. Betul. Kenapa kita tidak mempan nasihatin anak? Karena syariatnya anak tahu modal kita. Yang paling kuat untuk menjadikan anak jadi soleh adalah kita minta ke Allah. Rabbi habli minas sholihin. Minta diberikan keluarga yang soleh, anak yang soleh. Karena kita tidak bisa menyolehkan anak-anak. Pertanyaannya, seberapa kuat bapak ibu minta ke Allah agar anak disolehkan? Nah, ini yang lemah. Kita lebih banyak sibuk menyuruh dan melarang, menasehati. Bukan tidak boleh, tapi nasihat kita tidak bisa mengubah siapapun tanpa izin Allah. Bu ibu cemburu sama suami, buka-buka HP, tidak menyelesaikan masalah karena ibu tidak tahu passwordnya ya. Kalaupun kebuka bisa nambah itu masalah, kecuali kalau Allah kehendaki tahu ya. Ibu tidak bisa ngebulak-balik hati suami. Lebih baik ibu sholat, kemudian doa. Apa doanya? Ya Allah, ampuni saya ngaku belum jadi istri yang baik. Engkau saksikan akhlak saya belum baik, ibadah saya jarang khusyuk, amal saya jarang ikhlas. Hati saya lebih berharap dari suami daripada berharap padamu. Hati saya lebih takut kepada suami daripada takut jauh darimu.
hati ini lebih banyak mencintai suami daripada mencintaimu. Ya Allah, ampuni saya. Aneh, suami yang ngaco, kok ibu yang minta ampun. Nurut aja bu, minta ampun dulu, baru sesudah itu. Ya Allah, Engkau takdirkan beliau jadi suami. Tolong ya Allah, jaga lahir batinnya ada dalam genggaman-Mu. Setiap saat Engkaulah yang bisa menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga lahirnya. Allah melihat tidak seorang ibu yang sholat dan doa. Jawab. Nggak ada yang jawab. Allah lihat tidak? Kira-kira Allah suka tidak? Bandingkan dengan ibu-ibu yang kasak-kusuk berusaha buka HP, kemudian nelpon sana, nelpon sini, kemudian curhat sana, curhat sini. Apa? Ini seperti orang kurang iman. Ke Allah dulu. Allah tahu kelakuan suami dimanapun, kapanpun, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Gak ada suami bisa pergi kemana yang Allah tidak tahu. Tidak mungkin. Allah tahu setiap lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu semuanya. Ghafir 19. Makanya andalkan doa hadirin. Bapak pulang takut dimarahi istri, doa. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membungkam. Jangan gitu doanya ya. Itu kejam. Ya Allah, ampuni saya. Saya ngaku belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh yang baik. Engkau tahu. Ya Allah, ampuni saya belum jadi lelaki yang bertanggung jawab, belum bisa mendidik keluarga dengan benar. Ampuni saya ya Allah, belum bisa menjaga diri dari dosa. Engkau tahu semuanya. Bimbing saya agar bisa jadi suami yang baik ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang bisa melembutkan hati istri, bisa melembutkan hati anak-anak. Demi Allah itu pasti didengar oleh Allah, dan Allah suka. Daripada yang petantang petenteng, saya ini suamimu. Nggak usah ngomong, udah pada tahu ya. Saya yang membanting-banting tulang. Ya, kenapa nggak ada kerjaan? Saya yang membiayai. Lelaki cemen seperti itu. Ya, kita membanting tulang, kerja keras karena itu amal soleh kita. Kalian ini harusnya nurut. Ya, yang gimana dulu yang diturutin ya. Nggak usah pamer kedudukan, pamer jasa. Tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Apa yang bisa dilakukan ke anak-anak? Kalian harus jadi anak soleh. Kalian harus jadi manusia seutuhnya sesuai dengan undang-undang dasar dan preambul. Ngomong apa ke anak, Pak? Anak tahu modal kita ya. Tobat. Tiap lihat anak, ya Allah, ampuni saya ya Rabb. Engkau tahu saya belum jadi ayah yang baik, belum jadi ayah yang bertanggung jawab. Astagfirullah. Betapa bedanya nasihat untuk anak dengan kelakuan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Saya belum jadi ayah yang baik, ibadah belum khusyuk, amal belum ikhlas. Aduh ya Allah,
lihat anak, tobat. Ya Allah, tolonglah jadikan saya ayah yang baik, ayah yang amanah, jadi contoh kebaikan yang bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu. Tolong ya Allah, bimbing agar bisa menjemput rezeki-Mu yang halal, jangan sampai memberi makan keluarga dengan harta yang haram. Ya Allah, tolonglah ya Allah, demi Allah didengar oleh Allah. Innallaha samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, Dia senantiasa memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Hadirin semuanya, disaksikan Allah, didengar. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan engkau zaharkan, wa asiru qaulakum, engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, innahu alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu segalanya, tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Oh hadirin, mau apa aja minta ke Allah. Dari rumah ke sini kita tidak tahu takdir apa yang akan terjadi. Ini dari masjid nih, pulang tidak tahu apa yang bakal terjadi. Benar? 1001 jalan ajal bisa datang kepada kita, 1001 jalan musibah bisa menimpa kita. Tidak ada yang jagoan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang super, gak ada. Yang ada cuman kekuasaan Allah. Walaupun jago bela diri, kasih virus, selesai. Benar? Maka jangan so hebat pulang seakan-akan selamat. Berapa banyak yang jago naik sepeda dan celaka bersepeda, di perempatan ketabrak, ada dari samping, ada dari belakang, ada yang remnya blong, ada yang masuk ranting. Benar? Mudah. Sombong kalau kita pergi dari rumah tidak berlindung ke Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal. Tawakkaltu 'alallah, kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa bukita. Hudita wa kufita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Maka kalau keluar dari rumah tidak berdoa, sombong kita. Kita tidak bisa apa-apa. Ada kotak infak, doa, ya Allah, lapangkan hati saya agar tidak pelit. Karena kalau enggak keluar yang kecil lagi, yang kecil lagi. Iya Pak, coba tes. Kalau ada 2 lembar 120.000, jujur, yang mana yang dimasukin ke kotak infak? 20. Awas jangan bohong, mending diam daripada bohong. Dicatat setiap omongan. Ternyata 3 lembar uangnya Pak, ada yang keselip 125 ternyata. Jadinya yang mana? 5.000. Masya Allah, 4 lembar 127. Jadinya berapa Bu? 2.000. Itu bisikan setan yang membuat kita takut miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah,
saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Udah keluarin aja yang 100-nya bless aja, atau perlu mah 127-nya aja brus. Pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu jadi dermawan ya? Mana qasad sadaqatun min mali, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Tes aja sekarang, coba ya, kalau ada yang jadi miskin gara-gara sedekah hari ini, sini kasih tahu saya berapa sedekahnya. Saya akan ikut mendoakan ya, supaya ikhlas. Mas mikirnya mau diganti, nggak kira-kira. Hadirin doa, apa-apa doa, ke kantor ketemu atasan galak, doain aja, ya Allah jinakan. Jangan gitulah doanya, itu seperti binatang buas. Ya Allah lembutkan hati atasan, dia lihat aja wajahnya bengis begitu, jangan minta supaya dimutasi, atau ya Allah mutasi aja lah atasan, jangan. Doa yang baik, lembutkan hatinya ya Allah. Enak di jalan ada preman apa yang pangrok itu, kasihan itu ibunya pengen punya anak soleh, kan anak jadi pangrok tidak berarti ibunya bungrok ya. Doakan ya Allah, anak ini ingin bahagia, anak ini ingin mulia, tapi tidak tahu jalannya. Anak ini hambamu ya Allah, ciptaanmu, solehkan, beri jalan ya Rabb. Kenapa kita enggak mendoakan mereka? Daripada menyebut mereka sampah masyarakat, daripada kita mencibir dan menghina, mending doakan, didengar. Itu anak-anak jalanan, pangrok dan sebagainya, mereka hamba Allah juga seperti kita. Mereka ingin bahagia, mereka juga ingin dihormati, tapi enggak tahu jalannya. Terus kita menghina. Apa manfaatnya menghina? Doakan. Datang di TV Pak Jokowi presiden, qadarullah takdir presiden Indonesia tuh sekarang Pak Jokowi. Daripada segala diomongin, doa. Ya Allah, jadikan Pak Jokowi presiden yang amanah, yang adil, berikan kekuatan, ampuni dosanya, bimbing. Itu lebih manfaat daripada segala diomongin. Kalau saudara bukan yang milih Pak Jokowi dulu, kenapa harus jadi benci seumur hidup, motorin hati? Mending doakan kebaikan. Tiba-tiba lihat ada artis goyang ngecor atau apa namanya, ngebor, atau ada yang bebek geprek dan sebagainya, ya gak usah ditonton. Doakan. Berapa banyak dulu artis yang belum dapat hidayah, pakaiannya terbatas, sekarang pakaiannya tertutup, bahkan ikut dakwah, dan boleh jadi didoakan penontonnya. Kalau gitu penontonnya ikut lihat. Siapa tahu berubahnya itu doa seseorang yang sembunyi-sembunyi. Karena doa orang yang sembunyi-sembunyi kepada temannya itu dua yang terjadi. Dia akan didoakan, diaminkan malaikat, dan malaikat mendoakan yang sama. Doa, hadirin, doa. Kita tidak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan doa. Tetangga kedengaran ribut terus, mau apa kita videokan, kita viralkan? Lebih baik kita doa. Ya Allah, ini tetangga kelihatannya belum harmonis, Engkau yang melembutkan hati. Dan tidak usah doa itu direkam kemudian diberikan ke tetangga. Nah,
Udah cukuplah, Allah yang mendengar. Karena Allah yang bisa membulak-balik hati. Tadi pagi Pak, beberapa hari ini, Bapak Ibu ada yang dengar nggak yang tahajudnya dimasukkan ke mikrofon? Ada yang dengar nggak? Jawab atuh hadirin. Saya udah serak-serak ini nggak ada yang jawab. Ada yang dengar nggak Pak? Jam 3 atau jam berapa ya? Ada yang tahajud di sebuah masjid atau di mana? Saya dengar dari rumah, dari gereja lokal. Ya Allah, subuh jam 5 kurang seperempat tahajud. Jadi keganggu. Kita sholat, masuk suaranya. Apa yang bisa dilakukan? Minta, coba cari di mana ini masjid yang jam 3 sudah tahajud pakai speaker. Mau marah? Enggak. Saya cuma mau silaturahim, kemudian mau minta saran. Pak, saya senang Bapak tahajud. Cuma saya mau minta saran karena tahajudnya itu kedengaran sampai ke rumah kami sehingga saya masih terbatas khusyuknya, agak kurang khusyuk, kurang fokus karena terdengar suara Bapak. Gimana caranya ya Pak? Mau gitu aja, nggak akan ngambek, nggak. Juga ada yang sedang sakit jadi kebangun terus. Gimana caranya ya Pak supaya Bapak bisa tahajud, tetangga-tetangga juga bisa nyaman, karena sepertiga malam terakhir itu saat mustajab, saat bisa tobat, saat bisa munajat. Belum ketemu masjidnya, kalau ada yang tahu kasih tahu saya ya. Saya mau silaturahim ke sana. Enggak akan ngelarang, cuma mau minta saran saja bagaimana, karena muslim yang baik itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bahkan ada cerita, tapi saya nggak akan ceritakan ini ke beliau ya, hanya cerita aja di medsos sekarang, bahwa Rasulullah pernah jalan, ada yang tahajud pelan, keraskan sedikit. Tapi ada sahabat lain yang suaranya keras, pelankan sedikit. Nah, kalau tahajud di speaker jam 3, orang punya hak untuk tidur. Yang kerja, yang sakit, orang tua, ada bayi, ada yang tahajud. Wah, itu berat, itu tanggung jawabnya di akhirat. Pernah ada seorang, kan hak tetangga tuh luar biasa Pak. Pernah ada seorang ibu-ibu yang ahli ibadah, tapi tetangganya keganggu terus. Ketika ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab hiya finnar, itu wanita di neraka. Ahli ibadah, tapi tetangga terzolimi. Nah, khawatirnya begitu. Ini masjid ini enggak kan, enggak? Mana TKM? Yang benar. Alhamdulillah. Kalau mau 1 jam sebelum subuh azan awal, jangan terlalu keras. Jangan sampai masjid itu sebelum subuh waktu mustajab itu keras sekali. Itu menurut saya itu hak orang untuk tahajud, jangan terganggu. Di pesantren kami di salah satu tempat di sini ya, ada keras sekali sehingga tidak bisa tahajud, santri tidak bisa tahajud. Direkam aja dari pesantren itu, suara jauh itu Pak, rekam kirim ke ustadz yang nyetel itnya. Ustadz, sekeras seperti inilah yang terdengar di masjid kami di pondok sehingga santri tidak bisa tahajud. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Gitu aja. Alhamdulillah dikecilin waktu itu ya. Tapi harus pakai doa. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kuasa membulak-balik hati. Kalau tidak pakai doa, jatuhnya jengkel. Begitulah. Halo? Nah Bapak sekarang lihat saya ngapain coba? Dia menganggur, kurang jelas. Doa. Ya Allah, Agim kelihatannya belum fit. Sehatkan.
Gitu, jangan diam aja. Kasihan Agim banyak ngomong. Ya Allah, bimbing agar hatinya ikhlas, yang disampaikannya benar dan bisa mengamalkannya. Jangan cuma ceramah aja. Ayo, jangan nganggur diam begini. Ini serius, Pak. Kenapa kita nggak sedekah dengan doa? Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Uji budak watadai idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Udah itu fokus. Kayak kontrakan mau habis gitu, malah mikirin aja kontrakan, minta. Ini beberapa yang kontrakannya mau habis, atau dari mana? Kelihatan aja auranya. Tinggal doa, ya Allah, Engkau Maha tahu kontrakan mau habis, Engkau lah pembagi rezeki. Gak kebayang oleh kita, gak apa-apa, gak harus selalu kebayang. Jalan rezeki itu sangat luas dan mudah. Penting doa enggak. Enak kan begitu, Pak? Banyak yang lebih mikir dan cemas daripada doa. Kepikir kontrakan, doa. Kepikir sakit, doa. Kepikir rezeki, doa. Ancaman, doa. Doa itu ibadah. Makin banyak berdoa, makin banyak ibadah. Doa saya kok nggak dikabul oleh Allah. Jangan suudzon. Orang munafik yang suudzon ke Allah, kan? Bukan tidak dikabul. Buat kita mah udah. Yang penting doa kita diterima oleh Allah sebagai ibadah. Perkara dikabulkan biar, itu udah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Sudah. Mau bentuknya apa, kapan waktunya, Allah yang paling tahu. Nggak usah rewel. Kita doa itu bukan ngasih tahu Allah. Kita doa itu mematuhi perintah Allah. Jadi sebelum bicara aja Allah udah tahu apa yang mau kita minta. Karena kita bisa berdoa juga dengan pertolongan Allah. Lebih banyak pemberian Allah tanpa doa daripada doa, benar? Jawab atau hadirin. Terserah deh. Pokoknya saya emang gak berharap dari makhluk bikin sakit hati. Pak, lebih banyak pemberian Allah tanpa doa. Ya kan? Minta kedip? Enggak. Minta juga pemberian Allah banyak. Maka kalau kita doa, Allah tuh senang. Amalan yang paling disukai Allah yaitu diantaranya doa. Karena doa itu intinya pengakuan kita hamba, Allah Tuhan kita. Itu yang paling penting. Dengan doa tuh kita jadi ngerasa kita tuh hamba, tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-gala. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak punya, Allah yang memiliki segalanya. Kita bergelimang dosa, Allah yang menutupi dan Allah yang bisa mengampuni. Itu yang paling penting dari doa tuh, membuat kita jadi sadar perkara dikabulkannya kapan, bagaimana. Udahlah, udah pasti Allah tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Kenapa saya sudah doa kok nggak dikabulkan? Sotoy, so tahu. Allah yang paling tahu kapan waktunya. Tapi kan ini gawat, ini jatuh tempo sekarang, pinjol, mau penjol, mau benjol. Allah yang maha tahu. Karena kalau dilunasi segera, nanti tahajudnya juga lunas. Udah doa terus ya, sebagai ibadah. Enak hadirin.
Jangan suudzon ke Allah ya. Jangan merasa saya sudah doa tapi belum dikabulkan. Nggak usah ngomong gitu. Doa itu ibadah. Perkara dikabulkan Allah lebih tahu waktu yang paling tepat, bentuk yang paling pas. Saya ini masih belum fit, suara serak, nggak boleh banyak bicara. Kemarin malah nggak ada suaranya. Ini karena baru bunyi maka masih dihemat ya. Segitu aja, jangan maksa. Segitu juga lumayan. Terima kasih hadirin sekalian yang menyimak lewat medsos, maaf ya. Insya Allah nanti di Istiqlal kita jumpa di sana, mudah-mudahan ada umur. Bagian penceramah kedua jam 10. Kajiannya nanti di Istiqlal agak lebih istimewa, yaitu bagaimana supaya kita tidak menderita dengan yang belum terjadi. Kan orang tuh menderita oleh cemas, dan tidak sengsara dengan yang sudah terjadi. Banyak orang yang hidupnya tuh hari ini tuh derita karena yang belum dan yang sudah. Apa kuncinya mengubah yang sudah terjadi jadi bahagia, atau yang belum terjadi membuat kita bahagia? Ada kuncinya? Ada. Apa kuncinya? Nanti di Istiqlal ya. Sekian hadirin sekalian, ini iklan. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Enggak boleh nyebut aduh, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan ini. Semoga ada hikmahnya ya. Perbanyak doa dimanapun, kapanpun, karena setiap waktu Allah menatap kita, mendengar kita. Tidak ada perantara antara kita dan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang bisa doa, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya kawan-kawan, ditunggu di Istiqlal. Dah.
Oh, terima kasih ya Pak ya. Saya mohon maaf ini masih jet lag. Ketukar-tukar berarti sekarang jam 2 malam di sana Pak. Makanya lo besok aja Bapak ceramah jam 1, pasti stres ya kan. Nah ini yang terjadi, tapi tidak boleh mengeluh ya. Makanya mau pulang aja saya. Makasih Pak Jung, makan sana. Aduh, makasih ya. Wah, makasih ya Pak. Ya maaf nih. Makasih ya kawan-kawan. Makasih Pak, makasih nak. Anak soleh punten. Sehat.